Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia langit? Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang legenda Putri Pinang Masa yang berasal dari daerah Jambi. Selamat mendengarkan. Alkisah, di pantai timur Pulau Sumatera terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu sangat kaya karena mempunyai banyak tambang minyak tanah. Baginda penguasa kerajaan itu belum mempunyai seorang permaisuri. Belum ada seorang gadis yang berkenan beliau cintai. Sebenarnya, hal itu sangat menggelisahkan keluarga dan kerabat kerajaan. Usia Baginda semakin hari semakin bertambah, sementara ia belum mempunyai keturunan sebagai penerus dinasti kerajaan. Suatu hari, dari para pembantunya, Baginda mendengar kabar seorang gadis sangat cantik dari daerah Minangkabau. Putri Pinang Masa namanya. Setelah berunding dengan para kerabat-kerabat istana dan para penasehatnya, Baginda kemudian mengirim utusan ke daerah Minangkabau untuk melamar Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan seperti namanya, yaitu bagai kulit pinang yang masak. Siapa yang memandang pasti akan terpesona. Akan tetapi, ada sifat yang kurang terpuji pada gadis itu. Ia sangat menyukai harta benda, pakaian indah, emas permata, dan rumah yang indah. Kesukaannya kepada harta duniawi lama-lama berubah menjadi sifat yang tamak. Tidak habis-habis ia mencari harta. Tiap hari hanya harta berlimpah yang diimpikannya. Kadang-kadang cara yang digunakannya tidak baik. Ketika lamaran Baginda datang, ia menerima lamaran itu. Bukan karena ia suka kepada Baginda dari timur, melainkan hanya karena kerakusannya pada harta benda berlimpah ruah. Karena ia tahu Baginda dari timur itu sangat kaya raya. Hati kecilnya sendiri sebenarnya tidak mau menikah dengan Baginda. Ia berkata kepada utusan Baginda, "Baiklah, saya terima lamaran Baginda, tetapi ada syaratnya. Saya harap Baginda membuatkan istana yang sangat indah untuk saya. Istana itu harus selesai dikerjakannya dalam waktu semalam saja." Utusan segera kembali ke timur. Semua permintaan Putri Pinang Masa disampaikan kepada Baginda. Ternyata Baginda menanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinang Masa. Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Beliau menyuruh rakyat bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dalam waktu semalam. Pembangunan istana mulai dilaksanakan pada senja hari. Beribu-ribu tukang pandai dikerahkan. Di tempat itu juga dinyalakan beribu-ribu lampu, sehingga terlihat terang benderang. Baginda berkeliling memeriksa orang-orang yang sedang bekerja. Tepat tengah malam, Baginda berkeliling lagi. Setelah pembangunan telah selesai dengan sempurna, keindahan yang diperlihatkan oleh istana itu tidak dapat dilukiskan. Putri Pinang Masa khawatir. Padahal permintaannya untuk membuat istana dalam waktu 1 malam hanyalah sekadar alasan yang dicari-cari belakangan, agar Baginda tidak menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah seorang yang sakti. Ketika hari menjelang pagi, istana itu hampir selesai, hanya tinggal melicinkan saja. Baginda sangat gembira. Sebuah kota baru telah muncul di tengah-tengah kota itu. Sebaliknya, Putri Pinang Masa sangat sedih. Ia tidak dapat tidur malam itu. Hatinya sangat risau. Ia terus mencari akal untuk meninggalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba, Putri Pinang Masa mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasangnya di kandang-kandang itu. Ayam-ayam mengira hari telah siang. Mereka pun langsung berkokok. Baginda dan Ratu yang sedang bekerja terkejut. Dengan sangat berhati-hati, Baginda berkata kepada rakyat dan para tukang,
Sudah, hentikan pekerjaan ini. Mengapa, Baginda? Bukankah pekerjaan kita hampir selesai? Betul katamu, tetapi kita telah kalah dalam perjanjian. Istana ini sudah selesai sebelum ayam berkokok. Tapi sebenarnya ini belum pagi benar. Tidak seharusnya ayam berkokok. Sungguh aneh. Sudahlah, kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Kita sudah gagal memenuhi persyaratan Putri Pinang Masa. Perjanjiannya adalah sampai ayam berkokok bersaut-saut. Itu berarti hari telah pagi. Pekerjaan dihentikan dengan sangat terpaksa. Orang-orang dan para ahli kembali ke negeri mereka di timur. Akan tetapi, Baginda masih berdiri di tempat itu. Hati beliau hancur, harapan beliau putus di tengah jalan. Putri Pinang Masa datang menemuinya. Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi? Baginda diam, hanya memandang Putri Pinang Masa tanpa berkedip. Putri, apakah harta benda bagimu yang sangat penting sekali? Putri Pinang Masa menjawab, oh ya, tentu, sangat penting bagiku, penting sekali. Demi cinta Baginda kepada Putri Pinang Masa, istana yang hampir selesai itu diserahkan kepada Putri Pinang Masa. Selain itu, benda-benda berharga seperti emas dan perak diserahkan pula oleh beliau. Setelah semua benda diserahkan kepada Putri Pinang Masa, Baginda kembali ke timur. Putri Pinang Masa terbelalai. Istana, emas, dan perak yang diberikan Baginda itu sangat banyak. Sungguh, ia tak menyangka Baginda rela menyerahkannya walau ia tak jadi dinikahi. Kemudian ia berpikir, mungkin harta sebanyak ini tidak seberapa bagi Baginda. Ini berarti kekayaannya lebih banyak lagi. Alangkah senangnya jika aku dapat memiliki kekayaan Baginda. Putri Pinang Masa belum puas menerima kekayaan yang sangat berlimpah itu. Ia masih ingin menguasai daerah timur. Bukankah daerah itu mempunyai kekayaan berlimpah? Benar-benar wanita yang sangat rakus dan tamak. Ia menyusun rencana yang rapi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Mula-mula, harta pemberian Baginda dari timur itu dijual oleh Putri Pinang Masa. Ia memperoleh uang yang sangat banyak. Kemudian, uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli senjata serta menyewa prajurit-prajurit yang terlatih. Ia menunggu saat yang tepat. Setelah mengetahui kelemahan kerajaan Baginda, maka ia perintahkan para prajurit bayaran itu menyerang kerajaan Baginda di timur. Baginda tidak mengira akan mendapat serangan secara mendadak seperti itu, sehingga para prajurit Baginda kelabakan dan akhirnya beliau kalah dalam perang itu. Negeri timur jatuh ke tangan Putri Pinang Masa. Sejak saat itu, negeri timur diganti namanya menjadi Putri Pinang Masa. Ia menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Jambe. Lama-kelamaan, sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Walaupun Putri Pinang Masa berhasil menjadi raja, tapi pada akhirnya ia tidak menemukan kebahagiaan, sebab kekayaan dari kerajaan itu didapat dengan cara kotor. Ia disiksa oleh hati nuraninya sendiri yang terus-menerus menyalahkan tindakannya yang tidak benar. Para prajurit yang disewa pun akhirnya menuntut macam-macam atas keberhasilan itu. Alhasil, sang putri sama sekali tidak menemukan kebahagiaan. Hanya pusing dan sibuk mengurus, menjaga, dan menyelamatkan harta bendanya. Sahabat Cendekia Langit, itulah tadi cerita tentang legenda Putri Pinang Masa. Pesan moralnya adalah, memiliki harta benda yang melimpah hanya untuk kepuasan di duniawi saja.
Sikap rakus dan tamak adalah perilaku yang tidak terpuji dan dibenci Allah, karena kebahagiaan yang sejati hanya dengan berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih semuanya. Salam kolaborasi, salam inspirasi, cendekia langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.